warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Maya Darmawan. Aku berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Antropologi Sosial. Aku berada di kelompok Bakti 27 Java dengan mentor Uni Naila dan Uni Diva. Topik yang aku dapat adalah tentang maraknya pinjaman online ilegal. Aku akan menjelaskan tentang ciri-ciri pinjaman online ilegal, penyebab seseorang dapat terjerat pinjaman online ilegal, dampak dari pinjaman online ilegal, dan bagaimana cara kita untuk mengatasi pinjaman online ilegal. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pinjaman online ilegal? Pinjaman online ilegal adalah pinjaman online yang tidak berizin dan tidak terdaftar di dalam OJK. Pinjaman online sendiri sedang marak-maraknya nih di kalangan masyarakat Indonesia. Bisa terjadi di golongan anak-anak, orang dewasa, pekerja, pelajar, dan lainnya. Untuk alasannya sendiri, itu banyak sekali teman-teman. Bisa saja seperti terlilit utang, bermain judi online, dan lainnya. Maka dari itu, saya akan membahas semuanya satu-satu. Pertama-tama, aku akan bahas dulu nih ciri-ciri dari pinjaman uang online ilegal. Ciri yang pertama yaitu tidak terdaftar dan tidak memiliki izin langsung dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua, menawarkan melalui SMS atau WhatsApp. Teman-teman harus tahu nih, kalau untuk pinjaman uang legal, itu sudah pasti memiliki website tersendiri ataupun aplikasi yang memudahkan kita untuk meminjam uang. Sedangkan pinjaman uang online ilegal tidak memiliki aplikasi tersebut. Yang ketiga, bunga atau biaya pinjamannya serta dikenakan dengan denda yang tidak jelas dan tidak memiliki transparansi kepada kita sebagai kita yang meminjam uangnya. Ciri yang keempat, tidak memiliki layanan pengaduan. Teman-teman harus tahu, semua hal itu harus memiliki layanan pengaduan agar kita mudah untuk menyelesaikan masalah kita. Sedangkan untuk pinjaman uang online ilegal, mereka tidak memiliki hal tersebut agar jika kita terkena masalah, kita tidak bisa mengadu kepada mereka karena mereka memang mencari keuntungan dari situ. Ciri yang kelima, meminta akses seluruh data dari kita. Hal tersebut sangat berbahaya nih teman-teman, karena bisa saja data kita disalahgunakan, diretas, dan lain-lainnya. Dan ciri yang terakhir adalah adanya ancaman teror, intimidasi, pelecehan, dikarenakan yang tadi itu, karena mereka sudah memiliki data pribadi dari kita. Kemudian aku akan bahas nih mengenai penyebab seseorang melakukan pinjaman uang online ilegal. Yang pertama yaitu latar belakang ekonomi. Banyak masyarakat Indonesia yang harus memenuhi kebutuhannya namun memiliki masalah dalam keterbelakangan ekonomi. Hal tersebut membuat mereka untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang secara cepat, itu melalui pinjaman uang online ilegal. Yang kedua, perilaku konsumtif. Pada zaman yang modern ini, banyak masyarakat yang tergiur akan diskon, promo, belanja online, dan lain-lainnya. Hal tersebut meningkatkan perilaku konsumtif masyarakat Indonesia. Dan untuk membayar kebutuhan mereka tersebut, mereka harus mencari uang dengan cara singkat, yaitu dengan pinjaman uang online ilegal tadi. Yang ketiga, terlilit utang. Untuk membayar utang dalam waktu singkat, seseorang membutuhkan pinjaman uang online ilegal agar dia bisa membayar semua utang-utangnya. Alasan yang keempat yaitu adalah pengangguran. Pengangguran sendiri walaupun tidak memiliki pekerjaan, namun dia tetap memiliki hal-hal yang harus dipenuhinya, kebutuhannya, keluarganya, dan lain-lainnya. Hal tersebut membuatnya mencari jalan untuk mencari uang, yaitu dengan meminjam uang online secara ilegal. Yang kelima, judi online. Judi online sendiri sedang marak nih di antara masyarakat Indonesia. Nah, untuk membayar judi online tersebut, mereka mencari uang dengan cara meminjam uang online secara ilegal. Yang keenam, butuh uang dalam waktu singkat. Sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mencari uang dalam waktu singkat, mereka memilih untuk meminjam uang online secara ilegal. Yang ketujuh, kurangnya edukasi dan pengetahuan mengenai pinjaman uang online ilegal. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan kurangnya penyuluhan dari pemerintah dan kesadaran dari masyarakat tentang bahayanya pinjaman uang online ilegal. Selanjutnya, aku akan bahas mengenai dampak dari melakukan pinjaman uang online ilegal. Dampak yang pertama adalah hidup menjadi tidak tenang karena terus-terusan terlilit hutang dan dikejar-kejar oleh debt collector. Alasan yang kedua yaitu ketergantungan secara terus-menerus untuk terus membayar hutang kita yang terus-terusan bertambah akibat dari bunga dari pinjaman uang online tersebut. Alasan yang ketiga menyebabkan kerugian yang besar bagi kita sebagai penggunanya karena membuat hidup kita tidak tenang tadi. Yang terakhir, aku akan bahas mengenai cara menghindari pinjaman uang online ilegal. Cara yang pertama yaitu kita harus mengecek dulu nih dari web OJK-nya langsung, apakah aplikasi tersebut sudah terdaftar dan memiliki izin dari OJK atau belum. Cara yang kedua yaitu kita tidak mudah percaya kepada SMS atau WhatsApp yang masuk yang menawarkan sejumlah uang kepada kita. Yang ketiga, cek aplikasi resmi tersebut dan cek transparansi bunga, pinjaman, dan lain-lainnya agar kita tidak terkejut akan bunganya nanti. Alasan yang keempat adalah adanya pemahaman kita sebagai masyarakat mengenai pinjaman uang online ilegal, jadi kita tidak salah dalam memilih jalan dalam mencari pinjaman uang online. Yang terakhir adalah pastikan rekam jejak digital kita aman agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sekian penjelasan yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.